Pemirsa, sepekan penuh jalanan di ibu kota Jakarta dan berbagai daerah di tanah air tak pernah benar-benar sepi dari suara mahasiswa. Dari satu kampus ke kampus lain, tuntutan yang dibawa tetap sama. Mendesak pemerintah segera membenahi berbagai kebijakan yang dinilai semakin membebani masyarakat. Alih-alih meredam gelombang aksi, justru terus membesar dan semakin meluas. Satu komando di dalam lokom. Hidup mahasiswa! Tepat sepekan terakhir, gelombang aksi mahasiswa terus berkobar dari satu kampus ke kampus lain, baik di ibu kota Jakarta hingga ke daerah-daerah. Meski menjalankan aksi yang berbeda-beda, namun mereka memiliki tuntutan yang sama, yaitu perbaikan kebijakan pemerintah. Masa mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap pemerintahan Prabowo Gibran atas sejumlah kebijakan dan kondisi yang dialami rakyat Indonesia, termasuk ketimpangan ekonomi, korupsi, pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM, hingga isu pemborosan APBN yang dikaitkan dengan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Aksi ini dimulai dari pergerakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI yang melakukan aksi demonstrasi pada hari Jumat 12 Juni 2026 yang lalu. Tak hanya UI, lebih dari 700 mahasiswa tergabung dari berbagai perguruan tinggi mengikuti aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkit ini. Saat itu, massa gagal mencapai Bundaran HI setelah tertahan aparat di kawasan Duku Atas. Gelombang aksi terus bergulir. Senin 15 Juni 2026, BEM dari sejumlah perguruan tinggi dan serikat mahasiswa menggelar demonstrasi. Tak hanya di ibu kota, aksi ini juga digelar di berbagai daerah. Pakaian yang dikenakan juga kompak dengan jaket alma mater masing-masing serta kaos hitam. Di Jakarta, aksi mahasiswa sempat tertahan setelah aparat keamanan menutup akses menuju kawasan Patung Kuda dengan barikade pagar besi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming akhirnya menerima perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas Muhammad Husni Tamrin Jakarta di Istana Wakil Presiden. Dalam pertemuan ini, Gibran berdialog sekaligus menyerap berbagai aspirasi terkait program dan kebijakan pemerintah. Mengusung tema besar Indonesia Darurat, masa aksi di Bandung, Jawa Barat menyuarakan sejumlah tuntutan krusial terkait kondisi perekonomian nasional dan kebijakan fiskal pemerintah. Ada beberapa poin tuntutan utama yang dibawa oleh aliansi mahasiswa. Salah satunya mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga bahan bakar minyak BBM yang dinilai berantai memicu lonjakan harga kebutuhan pokok. Hingga pada hari ini, mahasiswa Universitas Trisakti turun menggelar aksi unjuk rasa, mengusung 3 tuntutan rakyat, yaitu mencakup isu ekonomi, evaluasi kinerja pemerintah, hingga supremasi sipil. Menanggapi aksi mahasiswa yang terus bergulir ini, pemerintah mengungkapkan mendengar setiap aspirasi dan berjanji untuk bebenah. Salah satu pembenahan yaitu di program-program unggulan, yaitu program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pemerintah tengah mengevaluasi skema penghitungan insentif bagi pelaksanaan MBG. Perubahan mekanisme ini berpotensi menghasilkan penghematan anggaran hingga 1 triliun rupiah per bulan. Adapun evaluasi ini dilakukan selama masa libur sekolah agar pemerintah dapat melakukan peninjauan secara menyeluruh. Bahwa akan ada penghentian pembukaan SPPG ya yang baru. Jadi fokus untuk yang sekarang sudah ada. Kemudian penghitungan insentif yang dikembalikan pada metode yang sebelumnya, yaitu berdasarkan penerima manfaat. Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Kemenko Pangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih 1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa 12 triliun. Tak sampai di situ, demo mahasiswa juga diwarnai dinamika tersendiri. Salah satunya dari pernyataan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Bersatu yang mengendus adanya dugaan keterlibatan politik praktis dalam aksi demonstrasi mahasiswa. Beberapa pernyataan sikap kami, yakni pernyataan sikap tolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis.
Kami, BEM Fakultas Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elit dalam perebutan kekuasaan. Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa catatan utama. Pertama, kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan. Gerakan ini, kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Kami menolak narasi krisis yang tidak berbasis data utuh karena berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda penting, termasuk pemberantasan korupsi berskala besar yang sedang berjalan. Keempat, kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM. Pernyataan tersebut kemudian menjadi bola panas. PDIP secara tegas membantah tudingan bahwa partainya menunggangi aksi demonstrasi mahasiswa. Partai lain bersuara. Ketua fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawait meminta PDIP bersikap tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saya harap ngambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi jangan abu-abu, karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata dengan baik. Sepekan aksi mahasiswa menjadi sinyal bahwa keresahan publik tak bisa diabaikan. Kini publik menanti respon pemerintah yang cepat dan terbuka serta memulihkan kepercayaan masyarakat hingga meredakan gejolak yang terus bergulir. Tim Liputan Berita 1.